Baik Bapak Ibu, ini yang pertama kami membuat ya. Ini salah satu contoh dulu. Mengapa sih tidak peraturan saja? Kemudian mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya. Jadi ini salah satu contoh. Yang pertama itu adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kenapa kita harus memakai helm? Nah, jadi kalau jawabannya itu adalah helm itu menyelamatkan kita. Ya, jadi kalau kecelakaan ya mungkin tidak terlalu parah. Ya. Jadi ada sebab, ada kalaupun apa yang tidak kita laksanakan, apa yang menjadi peraturan, ya mungkin ada impasnya yang negatif bagi kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Di sini memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Nah, itu mungkin pernah kita alami pada COVID tahun 2019. Jadi ini menyelamatkan diri kita saja ya dari wabah. Nah, jadi itu salah satu contoh kecil. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi kalaupun saya pikir kalau kita terlambat datang mungkin akan mengganggu teman-teman yang lain. Ya, jadi akan terganggu. Jadi saat rapat saat misalnya pada pelatihan atau rapat mungkin kita datang, kemudian orang lagi serius ngomong, kemudian kita masuk, semua orang mungkin pasti akan tertuju pada kita. Jadi ada mengurangi lah kedisiplinan di situ. Kemudian saya lanjut. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan juga beberapa ini yang harus kita lakukan semua sebenarnya. Ada budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan dan peraturan kelas. Baik, budaya positif. Budaya positif kita sudah tahu bersama. Apa saja sih yang kita lakukan yang ada di sekolah ini, ya perlu perlu diimbaskan juga kepada siswa. Jadi salah satu contohnya tadi mungkin teman-teman Bapak Ibu guru sudah yang positif, kita semua masuk ke ruangan dan sebagainya. Ya mungkin salah satu contohnya kita harus mengucapkan salam. Ya, kita harus mengucapkan salam. Nah, kemudian lingkungan positif. Kalau saya pikir lingkungan positif ya banyak sekali. Ya, jadi setiap berpapasan mungkin ya kita saling menghormati, tegur sapa mungkin, kemudian salah satunya yang mungkin menjaga kebersihan juga. Nah, kemudian keyakinan kelas. Jadi saya lanjut, ini keyakinan kelas yang saya sampaikan di sini. Kemudian saya lanjut. Nah, ini beberapa contoh yang atau keyakinan kelas yang harus, ya salah satu contoh, beberapa contoh saja yang diikuti atau dibuat oleh siswa nantinya, yang disepakati oleh kelas. Kemudian yang pertama itu adalah kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, kemudian selanjutnya menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan atau belajar, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, jadi ini yang sebagiannya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat dalam belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dan selain ini juga masih banyak yang mungkin pemikiran siswa yang harus mereka
catat nanti yang harus mereka sepakati, karena kalau kesepakatan kelas ini adalah bukan kita yang buat Bapak Ibu. Jadi hasil dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi mereka akan sadar. Kalaupun mereka yang buat, nanti pada setiap harinya mereka akan sadar. Oh ini ya, ternyata ini yang saya buat. Kalaupun saya langgar, mungkin ada konsekuensinya. Ya. Jadi makanya bukan kita yang buat. Kalau kita yang buat, berarti bukan siswa. Jadi nanti suatu saat kita akan bukan siswa. Itu kalau kita yang buat. Jadi beda kalau mereka yang buat. Jadi kalau mereka yang buat itu, mereka sendiri yang menyadari mana sih kesalahan saya, mana sih yang saya lakukan. Nah, begitu Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh peraturan kelas. Kemudian nanti keyakinan kelasnya seperti apa sih? Nah, jadi saya langsung saja di slide berikutnya. Nah, seperti tadi, baik, ini peraturan kelasnya. Peraturan kelas itu salah satu contohnya, yang pertama itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, misalnya mereka sudah mengambil buku di perpustakaan, ya, untuk belajar setiap harinya. Kemudian mereka sudah mengambil, kemudian keyakinan kelasnya itu apa sih? Kalau mereka sudah kembalikan, itu mereka keyakinan kelas mereka itu diartikan mereka sudah tanggung jawab. Nah, jadi apa yang kita sudah lakukan, ya udah kita tanggung jawab. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain, baik dalam belajar, ya. Jadi di saat belajar, ya tidak ada lagi mereka harus ganggu teman lagi, ya, harus fokus ke mata pelajaran. Jadi keyakinan kelasnya itu diartikan adalah menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kalau untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi sesuai dengan aturan sekolah. Jadi ada aturan sekolah, ya, mungkin ya 15 menit itu paling lambat ya mungkin 5 menit sebelum masuk mereka sudah ada di sekolah. Nah, ini sama seperti yang lebih yang saya jelaskan tadi itu. Kalau mereka terlambat datang kemudian masuk, ya pasti akan mengganggu teman-teman yang lain. Nah, jadi kalaupun mereka mengikuti kesepakatan yang tadi, jadi ini sudah masuk ke menghormati orang lain itu, dan mereka harus berkomitmen untuk itu. Kemudian yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Jadi ini salah satu contoh mungkin ada teman-teman atau anak-anak kita yang sering sekali mengganggu, yang sering sekali suka sekali memukul temannya. Jadi banyak sekali yang sering saya lihat di depan mata sendiri. Jadi kalaupun menghadapi siswa seperti ini, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Irwan, ya mungkin kita memberikan bagaimana ke siswa yang bahasa yang bagus, ya dengan cara yang bagus ke mereka, supaya mereka. Tapi kadang kita sebagai manusia juga, saya sendiri yang alami emosi yang luar biasa. Ya, tadi saya apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, kita harus menahan emosi dan sebagainya. PR bagi saya.
Saya merasa diri di situ Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini keyakinan kelasnya itu adalah menjaga kesehatan. Ya, narkoba ya mungkin dan sebagainya, termasuk minuman dan sebagainya itu. Nah, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Jadi menghormati, keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain atau bersabar. Jadi salah satu contohnya di sini ya mungkin budaya antri, ya. Jadi tidak ada yang berdesakan kalau musim masuk kelas, ya kalau mereka harus antri, ya harus rapi masuknya di situ. Kemudian yang sampai sekarang masih kita lakukan adalah menggunakan masker. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah menjaga kesehatan dan kemudian menjaga atau keselamatan kita sendiri. Kemudian jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan atau keamanan. Nah, jadi supaya mereka atau siswa itu sendiri sadar kalaupun mereka melakukan hal yang ini, kalaupun mereka jatuh itu akan menjadi berakibat fatal juga bagi mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya masuk ke materi yang sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik. Nah, ini dia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, atau ada yang istilahnya adalah subhanallah. Kemudian cinta dan kasih sayang, itu namanya belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan atau yang namanya fun. Kemudian yang kelima itu adalah kekuasaan atau power. Baik. Nah, ini yang pertama, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini atau dinamakan survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan dan kesehatan. Secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Jadi ini pernah tidak tahu, mungkin sama dengan Pak Iwan dengan Pak Haji. Kemarin saya mendapatkan yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu siswa juga banyak yang dialami oleh, yang kita lihat maksudnya, yang kita lihat setiap hari, apalagi contohnya hari Senin, ada banyak sekali siswa yang jatuh atau yang pingsan. Mungkin kebanyakan yang tidak belum sarapan mungkin dari rumah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada siswa yang minta izin untuk minta izin untuk makan, atau mungkin di dalam kelas Bapak Ibu mungkin bisa bertanya dulu, siapa yang belum makan? Kalaupun ada yang belum makan, silakan. Mohon Bapak Ibu berikan izin kepada mereka untuk mengisi perut mereka dulu. Jadi kalau mereka sudah tercapai apa yang mereka inginkan atau visi di dalam hal perutnya ini, ya mungkin untuk belajarnya ada semangatnya, kemudian untuk melakukan sesuatu, melakukan apa yang di dalam kelas itu, mungkin mereka akan lebih semangat lagi. Itu Bapak Ibu.
Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Jadi kebutuhan kasih sayang ini mungkin rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari satu kelompok. Kemudian kasih mengasihi, kemudian sayang, saling sayang. Jadi dari sekian lama saya mengajar di sini, mungkin yang seperti ini jarang saya lakukan dulu. Jadi sekarang ini bisa kalaupun saya menghadapi siswa dulu sekarang, ada kadang dengan apa namanya duluan dari kendali saya juga akan lupa dengan masalah seperti ini. Tapi saya pribadi atau kami yang atau kita semuanya di sini ya, kita terus belajar untuk itu. Kita mengajak anak-anak itu ya, mungkin kita harus menjadi teman kita, mungkin menjadi anak atau anak dan ayah, anak dan ibu, itu yang perlu kita lakukan dengan anak-anak didik kita sekarang. Kemudian mereka butuh bekerja sama. Ya, apa yang kita lakukan bisa mereka juga bisa dipanggil untuk kita bersama. Kemudian kalau saya contohkan, saya terus belajar di sini adalah seperti saya menyayangi mungkin anak saya sendiri, dengan siswa saya ikhlaskan juga di sini. Baik Bapak Ibu. Oh iya, selanjutnya jadi mohon Bapak Ibu, kalaupun tadi ada kegiatan bisa diikutkan serta juga ya. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh OSIS dan kesiswaan juga. Jadi beliau itu sudah memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang lain. Contoh kecilnya adalah untuk melakukan dalam petugas upacara bendera. Jadi semua siswa sudah merasakan itu. Bagian selanjutnya adalah kebutuhan atau kekuasaan. Itu namanya power. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Jadi itu sudah ada, saya lihat contohnya di sini di sekolah. Jadi siswa untuk melakukan tugasnya masing-masing, ya mereka sudah melihat langsung. Jadi ada beberapa siswa yang sudah menjadi pemimpin di sini. Salah satu contoh pemimpin di sini. Saya langsung saja dulu. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Pak Hilal atau Pak Haji, nanti ada yang kurang. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk mandiri, kemudian otonom atau berdiri sendiri, kemudian memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Jadi kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat
pilihan. Jadi jangan batasi Bapak Ibu, ya, jangan batasi apa yang dimau oleh siswa, ya. Maksud saya di sini, kalaupun mereka mau melakukan hal yang positif, bisa diizinkan Bapak Ibu, kecuali yang negatif jangan. Nah, itu salah satu contoh kecil dari saya dulu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain-main, kemudian bersenang-senang, bergembira, dan tertawa. Jadi menurut si Glaser ini, dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting. Biasanya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menjadikan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Jadi di saat mengajar mungkin harus ada permainan atau game di sini. Jadi game dalam hal pelajaran. Perlu kebebasan juga kepada anak untuk melakukan sesuatu di dalam kelas. Kalau saya bilang melakukan sesuatu yang positif, yang bisa pada saatnya nanti mereka dapat hasil yang bagus. Itu Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang dari saya ini bisa diimplementasikan kepada siswa kita sendiri, ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, saya ingin di kelas ini kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan ini akan dibuat oleh kalian sendiri, karena ini adalah dilakukan oleh kalian, ya, dilakukan oleh kalian supaya kalian bisa ada komitmen kalian. Jadi ini adalah perbuatan yang bagus, ya, perbuatan yang bagus yang harus kalian jaga. Jadi setelah nanti kalian buat itu tidak boleh ada lagi yang dilanggar, karena ini adalah perbuatan atau tulisan atau kesepakatan yang kalian buat sendiri. Baik. Setelah ini Pak Guru akan membagikan kertas ini, ya. Jadi kalian akan tulis sendiri kira-kira suasana di dalam kelas ini apa saja sih yang kalian inginkan, ya. Jadi yang diinginkan oleh kalian supaya suasana kelas itu bagus apa saja. Jadi ini bisa kalian tuangkan ke dalam tulisan di dalam kertas ini. Jadi setelah kalian tulis itu tiga. Baik, kalian sudah tulis semua? Setelah tulis, kalian akan menempel di sini, kemudian masuk satu persatu, ya. Kita budaya tri, kemudian harus rapi, kita masuk ke sini, ya. Jadi saya mulai dari sini dulu. Ayo satu-satu, ayo ikutin temanmu.
stempel di depan, di sini di kotak kalian ya, stempel satu-satu. Yang rapi ya. Lanjut lagi. Kemudian lanjut. Yang telah mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali. Jadi lewat kegiatan ini kami sangat bersyukur kan keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Dan lewat kegiatan ini kami mengetahui 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi persoalan siswa. Dan dari kelima posisi kontrol itu kami bisa menggunakan sebagai posisi manajer kontrol yang untuk menghadapi persoalan siswa ini, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.